Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Senin 9 November 2020. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita lagi untuk bertemu dalam pelajaran PKN kelas 7. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, kita bacaan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang kebinekaan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masih sangat melekat ya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Kalian sudah mempelajarinya sejak SD dahulu. Nah, kemarin kita sudah membahas berbagai hal tentang keberagaman masyarakat Indonesia, mulai dari keberagaman agama, suku, budaya, ras, kemudian keberagaman antar golongan. Dan Ustazah sampaikan terima kasih kepada 43 orang yang sudah mengerjakan soal yang Ustazah bagi kemarin. Nah, yang masih belum dikerjakan hari ini Ustazah tunggu, dan jangan sampai menumpuk tugas ya. Semoga Allah mudahkan urusan kalian untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru sekalian. Anak-anakku, arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika ketika kita melihat wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, kemudian daerah-daerah Indonesia, kita dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadi konflik perlu menjadikan perhatian bagi semua komponen agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, perlu kalian pahami juga bahwa atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Keberagaman bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman bukan merupakan unsur pemecah, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa.
Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaan, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Nah, semboyan ini diambil dari buku empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2012 halaman 196, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhadi Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang dikemukakan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-16 di masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Empu Tantular menuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti bhinneka yaitu beragam, tunggal itu satu, ika itu beragam satu itu. Nah, gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda tetap satu, gitu ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat juga pada lambang Garuda Pancasila yang mencengkram, gitu ya, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan persatuan. Penjelmaan persatuan dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam peraturan pemerintah pada nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara nomor 2 tahun 1951. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa dan istiadat, ras dan agama, namun keseluruhan itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk wujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya daripada kepentingan bangsa dan negara. Maka inilah pentingnya kita memahami betul bahwa perbedaan itu untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang kemudian dengan perbedaan itu kita untuk saling mengenal satu sama lain, kemudian kita saling menghormati dan saling menghargai. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini anak-anak. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam proses mencari ilmu dan menempa diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga hari ini yang puasanya lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.